Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lid'alatini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, hari ini bertemu dengan Ustadz Imam. Kita akan belajar bersama tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya anak-anak, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Baik, kita masuk yang pertama. Kita bahas tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kata Rasul berasal dari Rasulun, yang artinya utusan. Rasul Allah adalah berarti utusan Allah SWT. Iman kepada Rasul Allah artinya mempercayai bahwa Rasul Allah itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran dari Allah yang berupa wahyu kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi anak-anak, bagi setiap muslim wajib mengimani Rasul-Rasul Allah. Apabila seseorang tidak mengimani adanya Rasul Allah, maka iman seseorang itu tidak sempurna. Anak-anak yang dirahmati Allah, berikutnya dalil tentang beriman kepada Rasul Allah. Banyak sekali dalil-dalil yang berkenaan dengan iman kepada Rasul. Namun ini Ustaz Imam sebutkan di antaranya yang pertama dalam surat Al-Ahzab 45. Allah berfirman yang artinya, wahai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan dalam surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh dalam diri Rasulullah kamu mendapatkan teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari kemudian dan yang banyak mengingat Allah. Berikutnya, tugas-tugas Rasul Allah. Para Rasul pada intinya adalah bertugas untuk menyampaikan amanah dari Allah, untuk menegakkan kebenaran dan menjauhkan manusia dari kebodohan dan kesesatan. Nah anak-anak, secara rinci tugas para Rasul ini dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana berikut. Yang pertama, tugasnya menyerukan kepada tiap umat agar menyembah hanya kepada Allah, memberi peringatan yang jelas, menyuruh menyembah kepada Allah agar menjadi takwa, membawa berita gembira dan peringatan, menganjurkan kepada manusia agar beriman, membacakan ayat-ayat Allah sebelum diturunkan azabnya, menjelaskan agama dengan terang dan jelas, dan menceritakan ayat-ayat Allah dan seterusnya. Oke anak-anak, kita lanjut ke pengertian Nabi dan Rasul. Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata naba. Dinamakan Nabi karena mereka adalah orang yang menceritakan suatu berita lewat wahyu. Sedangkan Rasul secara bahasa berasal dari kata irsal yang bermakna membimbing atau memberi arahan. Definisi secara syar'i yang masyhur, Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, kemudian perbedaannya apa anak-anak Nabi dan Rasul? Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, tetapi tidak wajib mengerjakan dan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang terpilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan, mengajarkan kepada umatnya. Dan khusus Rasulullah Muhammad SAW diwajibkan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, dan syariatnya berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat.
Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, kita masuk ke nama Rasul yang harus kita ketahui. Para nabi dan Rasul itu sangat banyak jumlahnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlahnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian nama dan kisah mereka dicantumkan di dalam Al-Quran, tetapi sebagian yang lain tidak tertera di dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surah Al-Mu'min ayat 78. Nah anak-anak, dari jumlah Nabi dan Rasul itu di dalam Al-Quran diterangkan nama-nama mereka sebanyak 25 orang Rasul yang minimal harus kita ketahui. Nah, siapa saja Rasul itu? Mari kita simak bersama. Baik anak-anak, tentunya kalian semua masih ingat ya nama-nama 25 Nabi dan Rasul ya. Yuk kita nyanyikan bersama biar mudah untuk mengingatnya ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Baik anak-anak, kita masuk ke sifat-sifat Rasul Allah. Sifat Rasul Allah ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Sidik artinya benar atau jujur. Jadi mustahil kalau para nabi dan rasul itu bersifat dusta. Kemudian yang kedua amanah, yang artinya dapat dipercaya. Jadi mustahil juga ketika para nabi dan rasul itu bersifat khianat. Karena kalau para nabi dan rasul itu khianat, tentu umatnya yang dibimbingnya juga akan menjadi seorang yang khianat. Nah, anak-anak, sifat yang ketiga itu tabligh, yang artinya menyampaikan. Maksudnya para nabi dan rasul itu wajib menyampaikan risalah atau ajaran-ajaran Allah yang diterimanya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup oleh mereka. Dan sifat yang keempat fatonah, yang artinya cerdas. Sehingga menurut akal sehat para pimpinan umat seperti para nabi dan rasul wajib bersifat fatonah. Karena dengan sifat fatonah para nabi dan rasul dapat berhujah, berdialog, terutama dengan para penentangnya, orang-orang kafir. Anak-anak yang dirahmati Allah, dari nama nabi dan rasul yang 25 tersebut ada yang mendapat gelar ulul azmi. Apa ulul azmi itu dan siapa saja rasul yang termasuk ulul azmi? Yuk kita bahas bersama. Ulul azmi artinya orang yang memiliki keteguhan hati, tidak pernah berputus asa dalam mencapai segala yang dicita-citakan. Ia memiliki kesungguhan dan keuletan dalam berusaha sehingga apa yang dicita-citakannya dapat tercapai. Nah, siapa saja rasul ulul azmi? Baik, berikut nama-nama Rasulul Azmi beserta mukjizat yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah berupa pengetahuan oleh Allah untuk membuat kapal yang besar agar ia dan pengikutnya selamat dari air bah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu mukjizatnya tidak hangus terbakar dalam api yang besar ketika ia dilemparkan. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam membelah lautan dengan tongkatnya, lalu terbentanglah jalan di tengah laut. Dan juga sebelumnya tongkat bisa berubah menjadi ular besar yang melahap ular-ular kecil milik tukang sihir suruhan Fir'aun. Rasulul Azmi yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Salah satu mukjizatnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit berat yang tidak mampu disembuhkan oleh para tabib ahli saat itu. Rasulullah yang kelima,
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya keluar air dari sela-sela jarinya, dapat membelah bulan, melakukan perjalanan Isra wa Mi'raj. Beliau juga dilengkapi mukjizat yang abadi sepanjang zaman, yaitu kitab suci Al-Quran. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, pembahasan kita yang terakhir, hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah akan memberikan hikmah yang besar bagi kita. Antaranya satu, mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga diutus beberapa nabi untuk membimbing dan memberi petunjuk untuk kebahagiaan manusia baik dunia sampai akhirat. Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah karena mengutus nabi sebagai pembimbing keselamatan kita. Itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Yang ketiga, melahirkan rasa cinta dan takzim kepada Rasul karena mereka berhasil mengemban amanah dari Allah walaupun dihalau oleh banyak rintangan, tantangan, namun risalah tersebut tetap sampai saat ini. Nah, selain itu anak-anak, hikmah beriman kepada Rasul juga dapat mengetahui jejak Rasul sehingga makin mantap keyakinan kita, kesempurnaan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dan makin teguh berpegang pada ajaran Tuhan yang maha sempurna. Baik, demikian pembahasan materi kita pada siang ini ya anak-anak. Kita akhiri dulu dengan baca doa penutup majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.